Ternyata dengan beliau sudah meninggal, ada pepatah orang yang sudah meninggal saja, orang yang sudah mati saja bisa menghidupi orang yang masih hidup. Apalagi yang hidup harus bisa menghidupi yang hidup. Tradisi suran di Dukuh Pewarisan Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen merupakan tradisi yang dilaksanakan untuk menghormati leluhur dan sebagai momentum bermuhasabah sekaligus memperingati haul Syekh Ibrahim Asmorokondi. Tidak hanya itu, tradisi suran juga sebagai bentuk rasa syukur dan media untuk meminta keselamatan serta kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi suran memiliki makna simbol dan fungsi, antara lain simbol-simbol dalam tradisi suran berupa nasi tumpeng, ingkung beserta lauk pauknya, menyimbolkan kehidupan mikrokosmos dalam jagat kehidupan umat manusia, yaitu representasi hubungan antara Sang Khalik dengan manusia sebagai hamba. Adapun fungsi dari tradisi suran antara lain menciptakan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan masyarakat, mengarifi warisan tradisi leluhur sebagai sarana pendidikan bagi anak tentang nilai-nilai sosial dan religi, sebagai rambu-rambu norma sosial dalam masyarakat, serta meningkatkan solidaritas sesama warga. Kali ini, tim Lentera Senja menemui tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu menjelaskan makna simbol dan fungsi dari tradisi suran ini. Salam budaya, kembali lagi di channel kita Lentera Senja yang membahas tentang sejarah, legenda, mitos, dan budaya. Pada kesempatan kali ini kita berada di Desa Panjer, Dukuh Banyumudal. Jadi di Kebumen sangatlah banyak tradisi-tradisi dan budaya sudah mengakar di masyarakat yang merupakan peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Di antaranya di Dukuh Banyumudal ini ada sebuah tradisi di mana pada saat Jumat Kliwon di Sasi Sura diadakan haul Syekh Ibrahim Asmorokondi, dan setiap warga yang sudah berkeluarga akan membawa selamatan yang berupa ingkung yang dikumpulkan di masjid kemudian didoakan bersama. Untuk lebih jelasnya kita ada narasumber yang nanti akan mengupas tentang tradisi ingkungan yang ada di desa yang ada di Dukuh Banyumudal ini agar lebih lengkap apa ajaran yang terkandung di dalamnya serta filosofi yang ada pada ingkung itu sendiri. Untuk kesempatan selanjutnya akan diterangkan secara langsung oleh Kesepuan Desa Banyumudal ini. Pak. Terima kasih. Salam budaya. Khususnya untuk ingkungan suran ini, tadi dari kata ingkung dan suran, muhasyarah 10, itu berasal dari awal mulanya adanya beliau Syekh Ibrahim Asmorokondi yang nama aslinya sebetulnya Syekh Ibrahim, tetapi karena berasal dari Samarkand, Uzbekistan, maka kata belakang itu menjadi nama Syekh Ibrahim Asmorokondi. Jadi bahasa Jawanya menjadi Asmorokondi atau Samarkand. Untuk kegiatan ini memang khususnya awal mulanya adalah bagian daripada syiar Islam, di mana masyarakat khususnya di daerah Tanah Jawa dan khususnya lagi di Dukuh Banyumudal, Kelurahan Panjer yang pada saat itu masih desa Panjer. Awal mula terbentuknya Kabupaten Kebumen adalah juga di Panjer. Kemudian di sini ada beliaunya Ibrahim ini mendirikan masjid. Masjid itu namanya Masjid Banyumudal. Di dalam acara di masjid itu beliaunya bagaimana memikirkan supaya masjid itu ada jamaahnya
ada yang datang menuntut ilmu dan mereka tertarik untuk datang ke masjid. Maka dilaksanakanlah acara yang namanya ikungan suran, yang bagian ini adalah merupakan bagian dari syiar, bagian dari promosi kalau saat sekarang, yaitu bagaimana menarik simpatisan para warga masyarakat agar berkunjung, dan berkunjung di sini juga mendapatkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat datang ke situ, datang ke masjid dengan sukarela, dengan ikhlas, dan juga dengan bahagia, termasuk antara lain juga bisa makan makanan bergizi tinggi. Maka ada yang namanya ikhlas dengan cara menyembelih ayam. Menyembelih ayam itu dibawa ke masjid, tapi ada tata caranya, yaitu sebelum sholat Jumat dimulai pagi hari, itu semua masyarakat warga warisan Panjer sudah mulai menyembelih ayam. Kalau ayam jago adalah ayam yang belum kawin, kalau ayam betina adalah ayam yang belum bertelur. Hal ini menunjukkan supaya bahwa sesuatu hal yang berkaitan dengan aktivitas itu lebih baik dilaksanakan dengan cara atau dengan kekuatan atau dengan kesucian yang mana difilosofikan dengan pemuda, generasi pemuda. Jadi jago generasi pemuda, betina generasi pemuda, semuanya hal yang paling baik, paling kuat. Nah, pada pagi hari itu adalah mulai dipotong, kemudian ya semua yang di dalam dikeluarkan. Maksudnya semua hal-hal yang berkaitan dengan kejelekan, dengan keburukan, semuanya dikeluarkan. Adanya hanya jiwa, adanya hanya fisik berupa tubuh manusia, dan tubuh manusia itu kalau difilosofikan di ternak ayam, maka adalah nantinya adalah diingkung. Diingkung ini adalah wujudnya seperti ini, supaya menunjukkan, menceritakan kepada generasi penerus bahwa seseorang akan ketika meninggal itu akan dibawa ke alam kuburnya untuk bisa jadi amal perbuatan. Itu hanya 3 unsur atau 3 hal yang dibawa. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua wakaf, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sedekah ini adalah di sini disebutkan adalah masalah sedekah, infak dan sebagainya. Di sini juga disebutkan bagian daripada sedekah, amal ibadah adalah sholat. Maka sholat di sini adalah bagian yang nantinya amal perbuatan yang akan dibawa ketika kita mati. Ini sebagai filosofi. Kemudian pada saat sebelum dibawa ke masjid, masih kondisi dimasak, itu memang tidak boleh dicicipi. Hal ini untuk menunjukkan bahwa supaya ketika yang mencicipi pertama adalah ketika nanti sudah berada di masjid dan didahului oleh para tetua-tetua yang sepuh dulu yang makan. Kalau di rumah dicicipi, kemudian ada anak, ada cucu yang kemudian menangis minta karena rasanya enak, nanti akhirnya tidak jadi dibawa ke masjid. Jadi di sini ada hal yang sebetulnya bisa saja dicicipi, tapi untuk mencegah adanya hal yang nantinya justru merugikan, maka tidak ada kata boleh dicicipi, karena supaya ketika sebelum dibawa ke masjid, sebelum didoakan, maka belum boleh dimakan. Nah, ini setelah dibawa ke masjid itu adalah setelah pada hari Jumat, setelah Jumatan. Setelah Jumatan warga semuanya itu yang baik yang langsung warga dari kawasan Panjer maupun yang perantauan itu yang berkesempatan pulang, rata-rata mereka langsung pulang ke kampung, yaitu ke kawasan Panjer Kebumen, atau yang tidak sempat untuk pulang karena jauh, banyak itu keturunan dari kawasan Panjer itu sudah melalang buana keluar Jawa. Ada yang di Lampung, di Papua, di Kalimantan, mungkin seluruh pulau yang besar-besar ada. Sehingga mereka yang jauh-jauh pun rata-rata juga mereka membuat. Tetapi mereka dititipkan ke keluarga yang dekat yang ada di warga di Banyumodal. Rata-rata mereka mentransfer uang
kemudian mereka titip untuk dibuatkan. Hal ini juga menandakan sebetulnya manfaat daripada kegiatan ini di samping untuk kegiatan agama, juga kegiatan sosial, juga kegiatan ekonomi. Ternyata dengan beliau sudah meninggal, ada pepatah orang yang sudah meninggal saja, orang yang sudah mati saja bisa menghidupi orang yang masih hidup. Orang yang mati bisa menghidupi orang yang hidup. Apalagi yang hidup harus bisa menghidupi yang hidup. Hal ini bisa dibuktikan ketika acara ini dilaksanakan kira-kira sekarang itu 6.000 tumpeng dan ingkung. Sebagai dasar penghitungan, pada tahun 2005 kita ngundang MURI, Museum Rekor Indonesia. Pada saat itu dicatat kita mendapatkan hitungan itu dilaksanakan oleh 4 petugas MURI, dan itu hanya masih di kalangan atau di lokasi dekat masjid karena petugasnya terbatas, terhitung 4.557 tumpeng dan ingkung. Padahal kalau semuanya ke kawasan daerah sekitar masjid itu pada saat itu berarti bisa sampai 5.000 lebih. Karena itu tidak bisa dikotak, tidak bisa hitung, maka petugasnya hanya terbatas, tercatat 4.557. Dengan asumsi tahun 2005 4.557, kemungkinan pada tahun ini bisa mencapai 6.000. Karena dengan catatan semua pertambahan yang membuat itu dikarenakan keturunan dari warisan Panjer, mungkin per bulan, per tahun itu mesti ada pertambahan dikarenakan menikah. Jadi kalau menikah mereka pasti membuat dimanapun. Jadi ada tambahan dari yang tadinya hanya bapak, kemudian anak menikah, buat satu lagi, anaknya menikah, buat satu lagi, cucunya menikah, cucunya buat lagi. Jadi seperti akar. Makanya setiap tahun di sini pasti membuat. Dan ini keyakinan, tidak ada yang nyuruh. Artinya mereka dengan kesadaran, dengan hadirnya ini mudah-mudahan yang pertama diberikan iman, yang kedua diberikan kesehatan, yang ketiga diberikan rezeki, dan yang keempat ada silaturahmi keluarga. Jadi manfaatnya sangat banyak. Dari sisi ekonomi, maka peternak-peternak ayam itu sekarang tidak hanya yang menjual dari Kabupaten Kebumen, bahkan luar Kabupaten Kebumen peternak ayam datang ke Kebumen untuk mencukupi kebutuhan untuk kegiatan lingkungan suran. Itu dari manfaat ekonomi. Kemudian manfaat ekonomi yang lain adalah ketika dari luar Kabupaten Kebumen yang tidak bisa membuat dan menitipkan dan mentransfer lewat bank, maka ada peredaran uang di Kabupaten Kebumen, khususnya di daerah Panjer Kebumen. Dengan peredaran uang yang langsung ada di Kabupaten Kebumen berarti menambah pertumbuhan ekonomi. Semakin pertumbuhan ekonominya bagus, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang berkaitan dengan sosial, pada saat kegiatan ini panitianya bergantian. Dari 4 RW gantian. Ada RW 9, 10, 11, 12. Ini untuk menandakan bahwa kegiatan ini untuk saling menghormati, saling bekerja sama, saling bergotong royong, dan untuk bisa bersama-sama menciptakan sebuah kegiatan, dan kegiatannya itu adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi. Jadi semakin tahun maka akan semakin dekat dengan tetangga. Ini adalah kelebihannya, karena ini tidak diciptakan oleh panitia, tapi adalah dari rasa hati yang dalam bahwa ini merupakan suatu kebutuhan silaturahmi, kebutuhan dalam hal untuk taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan ini merupakan keyakinan. Makanya semakin tahun semakin banyak. Kemudian dari sisi sosial yang lain adalah dengan bertemunya warga keturunan Bani Mudal Kewarisan Panjer yang di luar Kabupaten Kebumen, maka otomatis akan saling bertemu menjadi meningkatnya saudara-saudara mereka. Tadinya jarang ketemu, ketika ketemu menjadi tahu asal-usulnya, dan kemudian akan terekatlah tali persaudaraan
warga yang tadinya belum kenal atau sudah kenal atau mengerti tapi belum pernah ketemu. Kemudian juga untuk dari sisi pemerintahan, justru di sini dengan bertemunya para ulama dan umaro, maka akan semakin menjalin hubungan antara alim umaro, dan disinilah terdapat sesuatu komunikasi dua arah, yang mana pemerintah bisa mengetahui kebutuhan dan situasi kondisi di lapangan di desa, dan dari sisi masyarakat bisa bertemu dengan pimpinannya sehingga ada dua komunikasi, sehingga terjadilah sesuatu yang menjadikan sesuatu itu meningkatkan pembangunan secara umum di Kabupaten Kebumen. Demikian sementara, terima kasih. Tradisi ingkungan yang ada di Dukuh Banyumodal ini adalah sebuah cerita tutur turun-temurun, tetapi juga dikuatkan dengan data-data artefak dan data-data yang mendukung, sehingga tradisi ini semakin kuat untuk menjadikan sebuah literasi sejarah, agar apa yang ada di Dukuh Banyumodal ini bisa lebih dipelajari dan dikaji secara ilmiah. Kemudian sejarah adalah belajar tentang sebuah perjalanan, bukan untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi ketika nanti kedepannya ditemukan data-data baru, juga akan lebih menguatkan atau menambah data-data agar apa yang ada sekarang menjadi lebih kuat, sehingga sejarah itu akan lebih dapat disusun dengan baik. Sebuah budaya adalah benteng pertahanan, adalah benteng terakhir sebuah bangsa. Ketika budaya itu sudah hilang dari bangsa itu, maka hancurlah sebuah bangsa itu. Demikian penelusuran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa menjadi sebuah referensi untuk wawasan sejarah, wawasan budaya, serta wawasan tradisi, sehingga apa yang sudah diwariskan leluhur kita tidak punah ditelan oleh waktu. Salam budaya. Demikian sekilas makna, simbol, dan fungsi dari tradisi Suran di Dukuh Warisan Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nantikan kisah-kisah selanjutnya masih di Lentera Senja.